Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama ialah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Segala zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur, yang tidak bisa diukur oleh kondektur, tukang cukur, apalagi tukang bubur. Yang kedua, salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada rajanya pedang pasir, buah hati Siti Aminah, jantungnya Bapak Abdullah, yakninya Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika zaman dahulu jalan tak pakai motor, masak tak pakai kompor, walau dadanya dibor, imannya takkan kendor. Halo rekan-rekan, saya Kurniawan Gusti Abdillah dari Pondok Pesantren Darul Arkom Garut. Pergi ke Tanah Suci bareng Mama, di sana makan buah dan makan kurma. Izinkan saya menyampaikan tema sinergi ekonomi syariah dan kesejahteraan bersama. Teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dilansir dari UIN Said Ahkam bahwasanya Indonesia menjadi negara yang tidak lepas dari krisis pada tahun 2008 yang mengguncang dan menguras perekonomian. Bahkan pada tahun 2019 sampai sekarang Indonesia mengalami ketidakstabilitasan dalam perekonomian yang disebabkan virus COVID-19 pada saat itu. Keberadaan ekonomi syariah ini menjadi angin segar bagi masyarakat dan umat yang membawa kontribusi besar sebagai sistem yang kuat dan bertahan terhadap gejolak krisis ekonomi. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi alasan yang mendasar dan menarik untuk dikaji secara eksplisit dan komprehensif bagaimana sinergi ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Berbicara tentang ekonomi syariah memberikan suatu tawaran dan solusi tentang suatu ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan umat tanpa menzolimi siapapun. Kenapa? Karena konsep ekonomi syariah yaitu merupakan sebuah sistem yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pondasinya. Lalu bagaimana peran dan sinergi ekonomi syariah untuk mencapai kesejahteraan bersama? Yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Dengan salah satunya, ekonomi syariah memandang bahwasanya sumber daya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada manusia. Ekonomi syariah memandang bahwasanya kerjasama antara satu dengan yang lainnya ini merupakan bagian yang terpenting dalam Islam sebagai penggerak ekonomi. Ekonomi syariah memandang bahwasanya setiap orang itu wajib untuk membayar zakat jika sudah mencapai haul dan nisab. Ekonomi syariah memandang bahwasanya Islam menjamin hak harta kepemilikan dan penggunaan untuk masyarakat umum sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwasanya masyarakat itu mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput dan api. Bahkan Islam pun memandang bagaimana sistem perekonomian jual dan beli, menakar dan menimbang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang menakar dan menimbang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang ketika menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan ketika mereka menakar dan menimbang, mereka mengurangi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat fakta lapangan yang terjadi ekonomi Islam, yang mana ini terjadi pada zaman khalifah. Ketika saat itu terjadi pada sektor pertanian di kota Madinah Al-Munawwarah dengan sistem ekonomi yaitu mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Hingga pada saat itu umat itu mencapai pada titik tidak ada umat yang mau menerima zakat. Karena apa? Karena umat sudah berada di atas lingkaran kemakmuran ekonomi. Ini merupakan salah satu prestasi unggulan yang diraih oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi syariah,
Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi pedoman untuk menentukan suatu hukum sebagai kesejahteraan umat. Dan yang menjadi puncak tujuan dan kesimpulannya adalah bagaimana ekonomi syariah ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Keberadaan ekonomi syariah ini bukan hanya berorientasi pada profit semata, melainkan pada tataran kemaslahatan bersama. Sehingga ekonomi syariah ini sebagai instrumen dan kontribusi yang baik guna kesejahteraan umat. Hingga pada akhirnya ekonomi syariah dalam perkembangan semakin dicintai, semakin disukai oleh masyarakat dan umat. Karena apa? Sebagai sistem yang mampu menawarkan segala bentuk ritme aktivitas ekonomi umat. Wa akhiran, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.